Pagi anak semua, kita hari ini belajar tentang matematika. Nah ini aku ada buat dua soal. Ada yang bisa nggak? Oke, bagian sisi kanan nggak ada yang bisa. Kiri? Lagi kayak. Oh, Raja ya Pak? Oke, benar Raja. 6x dikurangi 3 sama dengan 1 Pak. 1, benar Raja. Wow, yang nomor 2 ada yang bisa nggak? Selain Raja. Ada yang bisa nih? Raja bisa jawab lagi? Saya bisa. Oke, boleh. 2x kurang 6 sama dengan 3. Oke, benar Raja. Wah, Raja keren banget. Keren banget. Aduh, aku jadi suka deh. Oh my god. Oke anak-anak, pelajaran matematikanya udah selesai. Jadi kelas kita udah berakhir hari ini. Kalian bisa pulang. Nggak usah. Mau ngapain? Abis ini aku mau pulang, mau belajar. Sebelum belajar makan dulu yuk. Boleh, boleh. Waktu aku juga masih banyak. Ayo, Oke. let's go. Jadi Budi. Duh, mau banget nih Sa. Ini anak-anak SMP zaman sekarang pada ngerokok semua nih. Udah lah, ayo kita cepetan. Apaan sih, Ja? Ngerokok doang? Sayang banget sih lu. Tapi kan ngerokok bahaya. Main banget sih lu. Udah, kita putus aja. Sa. Astaga, ini beneran gue diputus ya, Sa. Padahal kan apa yang gue ngomongin itu bener. Ngerokok itu bahaya untuk anak SMP. Tapi kenapa gue diputusin sih? Duh, pusing gue kalau kayak gini. Apa gue telepon Clifton aja ya? Yaudahlah, gue cari dulu nomornya. Ada yang kurang nggak sih? Apa tuh? Buka dulu nggak sih? Iya. Tadi tuh anak, aduh, masa ngeliat rapornya katrok banget. Itu orang culun bener ya. Cukup banget, iya terus dari mahir. Bentar nih, ada yang telepon gue. Apa? Raja. Iya. Angkat sini, angkat sini. Angkat kali ya. Halo? Halo bro, di mana lu Cliff? Gue di tempat biasa, di belakang. Kenapa lu? Lagi di situ. Iya. Ini gue ke tempat dia. Gue lagi pusing banget. Ya, yaudahlah coba sini. Oke, sana Ayo. Halo teman-teman. Hei. Kalau aku mau jadi keren. Sini. Sini. Ini apa nih baju sampai atas? Emang kenapa sih kalau Kan sih buka. Iya udah, iya. Naikin ini, keran naikin. Oh iya Bang. Nah, ini apa lagi? Lain kali nggak usah pakai baju lengan panjang. Iya. Cepet. Iya. Emang siar jadi orang keren gini ya? Ya iyalah, udah bikin aja. Sini. Duduk. Nih, satu lagi nih, Ja. Tangan lu mana? Nih. Ayo. Bang, ini dia main. Isep lah. Ayo, deketin. Ayo coba ya. Keren banget wah gila, enak banget coy. 20 tahun kemudian. Aduh, kok capek banget ya. Dada gue juga sakit banget. Mudah lelah dan nyeri dada.
lemas. Kuku kuning. Saya juga perokok, Pak. Batuk kronis dan wheezing. Oke adik-adik, jadi adik-adik tahu nggak tentang sistem pernapasan manusia? Jadi sistem pernapasan manusia adalah suatu kumpulan organ yang bekerja bersama-sama untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi sistem pernapasan manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem pernapasan bagian atas dan bagian bawah. Kalau bagian atas berarti dari hidung sampai faring, lalu laring. Dan bagian bawah dari trakea, bronkus, bronchiolus hingga alveolus. Nah, adik-adik tahu nggak tentang PPOK? Jadi PPOK itu kepanjangan dari penyakit paru obstruktif kronis. Dan PPOK itu dibagi menjadi dua, ada bronkitis dan emfisema. Kalau bronkitis itu kerusakan pada bronkusnya. Jadi bronkusnya mengalami penebalan dan bisa meningkatkan adanya cairan yang bisa membuat adanya sesak di dalam tubuh. Nah, kalau emfisema itu kerusakan pada alveolusnya atau kantong-kantong udara kecil-kecil di bagian paru-paru. Nah, kalau alveolusnya rusak, itu juga bisa menyebabkan adanya sesak nih. Nah, kita balik lagi ke definisi PPOK yang tadi. Jadi PPOK itu kerusakan pada paru-paru istilahnya. Tapi dia tidak bisa disembuhkan secara sepenuhnya nih. Atau sifatnya adalah irreversible. Makanya kita perlu tahu faktor risiko dan juga gejala-gejalanya. Nah, adik-adik, PPOK juga perlu diperhatikan karena dia merupakan penyebab keempat kematian di seluruh dunia. Dan akan diprediksi meningkat menjadi penyebab kematian ketiga di seluruh dunia pada 20 tahun ke depan. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa bisa demikian? Karena penyebabnya adalah peningkatan polusi udara dan orang yang merokok, terutama di Indonesia nih. Menurut data Kemenkes tahun 2013 hingga 2018, terdapat peningkatan jumlah perokok, terutama di usia 10-18 tahun, di mana itu adalah remaja di Indonesia yang merokok nih. Nah, dari sisi polusi udara juga meningkat nih, terutama di Indonesia, di kota Jakarta, sebagai 11 kota besar paling berpolusi dengan indeks kualitas udara 102 yang merupakan kategori sudah tidak sehat bagi penderita yang sensitif. Nah, 102 ini juga melebihi anjuran dari WHO, yaitu kualitas udara 7,2. Nah, makanya adik-adik perlu tahu nih gimana gejala dari PPOK. Yang pertama adalah batuk kronis dengan atau tanpa dahak. Lalu adanya terengah-engah bahkan saat melakukan aktivitas ringan seperti hanya memasak ataupun hanya menyapu. Kemudian ada rasa berat di dada. Kemudian ada rasa lemas, penurunan berat badan, dan yang terakhir ada rasa gejala mengi atau suara sesak seperti gitu. Nah, tapi pemerintah ini sudah melakukan regulasi tentang rokok dan juga polusi udaranya. Regulasi dalam rokok diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan. Aturan tersebut mengatur tentang kandungan kadar nikotin antar, persyaratan produksi dan penjualan rokok, persyaratan iklan dan promosi rokok, dan penetapan kawasan tanpa rokok. Untuk regulasi polusi udara, pemerintah menggunakan indeks standar pencemar udara yang dibagi menjadi kategori baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, dan berbahaya. Untuk penanganannya atau pencegahannya, kita bisa melakukan edukasi terhadap masyarakat ataupun kita bisa menerapkan terhadap diri kita, yaitu 6M dan 1S, sesuai dengan Kementerian Kesehatan. Untuk penanganannya, secara individu, kita bisa melakukan beberapa penanganan, seperti kita mengurangi kebiasaan merokok bagi adik-adik yang mungkin merokok, lalu kita ketika berada di luar ruangan bisa menghindari debu ataupun polusi udara dengan memakai masker, lalu adik-adik bisa melakukan vaksinasi pneumokokus ataupun influenza untuk menghindari infeksi pada paru-paru. Lalu yang terakhir, adik-adik bisa melakukan pola hidup sehat, seperti rutin berolahraga sesuai dengan anjuran dokter, dan yang terakhir bisa memakan makanan sehat. Nah, bagaimana penanganan di tingkat masyarakat? Kalau di tingkat masyarakat, itu pemerintah sudah melakukan beberapa langkah nih. Yang pertama, pemerintah sudah menyebar kawasan bebas rokok, yaitu di tempat fasilitas umum seperti tempat ibadah, tempat makan, tempat bermain anak, dan tempat-tempat lainnya yang harus kita taati. Lalu, kita juga bisa menggunakan penjernih udara di dalam ruangan tertutup. Dan yang terakhir, kita bisa mengurangi polusi udara dengan melakukan uji emisi secara berkala dan juga menggunakan filter pada knalpot. Untuk tata laksananya, kita bisa mencegah kejadian PPOK dengan mengurangi faktor risiko utamanya, yaitu merokok. Lalu, kita bisa mengecek kesehatan secara rutin.
Karena apabila sudah ada gejala PPOK, kita harus segera ke dokter untuk ditangani dengan segera. Dan yang terakhir, stop merokok adalah hal yang utama untuk mencegah PPOK.